Halo guys, kembali bertemu lagi bersama dengan Mimin. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat-sangat memplot twistkan. Film ini sendiri berjudul Siton yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tukang penjahit yang sangat jenius dalam setiap kali menyelesaikan masalahnya hanya berbekal benang jahitan. Dia telah terjebak dengan pengedar narkoba yang terkenal sangat kejam dan juga bengis yang sudah mengancam hidupnya. Berkali-kali si wanita itu hidup kembali setelah kematiannya. Kejadian itu terus berulang kembali hingga membuat si tukang penjahit itu bisa menemukan sebuah pilihan untuk hidupnya agar terbebas dari geng bandar narkoba itu. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Selamat menikmati dan enjoy video. Film dimulai yang memperlihatkan seorang wanita yang bernama Barbara Dagen yang baru saja terbangun dari tidurnya. Barbara memajang semua foto-foto kenangan saat dia bersama dengan ibunya, yang mana semua foto tersebut tersimpan di langit-langit dinding dengan dibalut benang sulam. Bahkan setiap foto itu menyimpan suara rekaman dari ibunya agar dia selalu ingat dengannya. Diketahui usaha keluarga Barbara di bidang jasa penjahitan, meskipun usahanya kini telah terancam bangkrut. Dia telah menerima panggilan dari Grace untuk segera datang ke rumahnya. Dengan terburu-buru, Barbara langsung segera pergi. Nggak lama dari itu, dia pun telah sampai di rumah Grace yang akan menikah lagi. Namun dia malah mendapatkan berbagai cacian dan makian darinya. Ditambah lagi si Grace pun malah menghina ibu Barbara karena usahanya sudah bangkrut, hingga membuatnya kesal. Barbara pun sempat kesal sehingga tak sengaja menjatuhkan kancingnya. Akhirnya Barbara pun langsung segera pulang ke rumahnya untuk mengambil kancing cadangan yang sebelumnya telah terjatuh menghilang. Namun di tengah perjalanan itu, dia telah melihat dua orang yang sedang tidak berdaya. Di sana juga terdapat barang haram, pistol dan juga sebuah koper yang tergeletak. Sepertinya mereka sedang bertransaksi barang narkoboy, namun justru malah gagal. Barbara kemudian berniat ingin melaporkan kejadian tersebut. Namun dia teringat dengan semua ucapan almarhum ibunya agar membangkitkan kembali usaha jahitnya. Akhirnya Barbara memutuskan untuk keluar dari mobil. Sebelum itu dia mulai menarik benang sulam, kemudian dikaitkan dengan dua orang yang sudah tergeletak tidak berdaya itu. Setelah semua benang itu saling terkait dengan dua pistol, Barbara pun langsung segera pergi dari sana. Sehingga ketika pistol itu saling mendekat, mereka berdua pun saling tembak-menembak. Barbara yang panik kemudian langsung segera mengambil koper itu. Namun tak berselang lama dari itu, ia pun kembali lagi untuk melihat kedua pria itu. Apakah sudah mati atau masih hidup? Barbara melihat di tangan pria yang tergeletak terdapat sebuah jarum yang masih menancap. Ia pun langsung segera mengambilnya untuk menghapus jejak.
Tak disangka salah satu pria itu masih hidup. Ia pun berniat ingin menembak Barbara yang masih saja disibukkan dengan mencari jarum yang satunya lagi. Namun dia tidak dapat menemukannya. Tadinya Barbara akan membunuh si pria itu dengan menggunakan pistol. Namun dia mengurungkan niatnya. Hingga dia langsung membawanya pergi ke rumah. Singkat cerita, ia pun tiba yang langsung menyiapkan segala sesuatunya untuk mengangkat pria itu menggunakan benang jahit khusus untuk menariknya ke atas tingkat. Setelah berada di atas, Barbara pun dikagetkan dengan kemunculan Grace yang datang ke tempatnya. Grace langsung meminta Barbara agar segera memasangkan satu kancingnya lagi yang sebelumnya telah terjatuh menghilang. Barbara kembali menemui si pria itu, sebut saja si Bambang. Dalam percakapannya ia mengatakan jika pria satunya lagi yang telah dihabisi olehnya, dia ternyata memiliki seorang ayah yang sangat berbahaya. Pasti akan datang untuk mencarinya dengan berbekal petunjuk jarum Barbara yang menghilang di lokasi kejadian itu. Bambang mengajaknya untuk bekerja sama agar menyelesaikan permasalahan ini. Barbara pun hampir saja setuju kerjasama, namun sayangnya si Bambang malah menghina toko milik peninggalan ibunya. Alhasil Barbara pun marah. Di depan pintu toko, pria tua yang bernama Oscar telah datang ke toko jahit untuk menjahit pakaiannya. Hal itu tentunya membuat Barbara panik karena dia takut ketahuan jika di rumahnya terdapat sebuah sandera. Ia berusaha untuk menyembunyikan hal itu dikarenakan si kakek-kakek tua itu sangat lancang memegang barang apapun yang ada di rumah Barbara. Sementara itu Bambang pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Ia berusaha meraih sebuah benang untuk mengambil koper itu meski sangat sulit dijangkau. Singkat cerita, setelah Oscar pergi, koper itu pun terjatuh ke lantai bawah. Barbara kemudian langsung memasang sebuah benang agar kalau ada orang masuk ke dalam tokonya, dia bisa mengetahuinya. Tujuannya sebagai tanda agar orang-orang tidak masuk begitu saja. Ia juga menutup tokonya. Barbara langsung naik ke atas lantai lagi. Kemudian dengan sangat jenius, Barbara mulai memasang kembali benang jahit. Tujuannya sama, agar si Bambang tidak bisa kemana-mana. Jadi di sini tuh gua susah ngejelasinnya. Intinya Barbara membuat sesuatu jebakan yang kemudian dikaitkan dengan pistol. Bergerak sedikit saja maka si Bambang akan tewas tertembak. Barbara kemudian langsung segera mengambil koper itu lagi. Namun sialnya, tokonya malah kedatangan seorang pria bersenjata. Ketika pintu itu terbuka, Bambang pun malah terjatuh dan tangan si pria itu terjelat oleh benang yang sebelumnya telah dipasang. Si Bambang yang melihat pistol di depannya langsung segera mengambilnya. Namun tembakan itu kosong. Alhasil ia pun tewas dibunuh oleh pria parubaya itu. Ia kemudian langsung mengejar Barbara yang membawa koper pergi dari rumahnya. Di tengah jalan Barbara berhasil tertembak tepat di salah satu kakinya hingga membuatnya tidak berdaya. Si pria itu kemudian langsung menghabisi Barbara hingga tewas dengan mencekiknya menggunakan benang jahit miliknya sendiri.
Lalu dia pun langsung mengambil koper itu dan membukanya. Setelah dibuka ternyata isinya gepokan duit. Dia hanya menyisakan satu gepok uang bersama dengan kopernya, lalu meninggalkannya. Di tengah-tengah dalam keadaan sekarat, Barbara pun mulai mengingat semua ucapan tentang ibunya dulu, yang mana dia telah diberi sebuah pilihan. Dia harus memilih melapor kepada petugas polisi tentang apa yang telah ia lihat. Dan benar saja, kini Barbara pun mulai mengulangi kembali di mana pada saat dia pertama kali melihat kejadian itu. Namun Barbara tidak mengingat kejadian yang pernah dialami olehnya. Barbara pada saat itu langsung segera menghubungi petugas polisi untuk segera datang ke tempat kejadian. Barbara menjelaskan jika telah terjadi kecelakaan. Barbara Duggan. Oh, hi, Barb. Don't you fucking talk. Tak berselang lama dari itu, petugas polisi yang bernama Angel pun datang. Meski perawakannya sudah nenek-nenek, namun dia masih tetap bekerja di umurnya yang sudah menua. Angel kemudian mulai mendekati dua pria yang terbaring lemah. Di sana ia malah melihat ada barang narkoba yang berserakan di jalanan. Angel kemudian mendekati ke mobil belakang Barbara, yang mana di dalam kap mobil belakang ternyata secara tiba-tiba saja terdapat koper yang berisi uang milik dari salah satu kedua pria itu. Hal itu tentunya sangat mengherankan bagi kita semua yang melihatnya. Bagaimana mungkin koper itu berada di dalam mobilnya? Alhasil Barbara dan kedua orang itu langsung dibawa pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Sesampainya di sana, mereka bertiga pun langsung segera diborgol oleh Angel. Ia lalu langsung melakukan interogasi kepada seorang pemuda yang bernama Joshua mengenai apa yang sudah terjadi. Namun meski Angel bertanya berulang kali, Joshua tidak mau menjawabnya. Dia sangat ketakutan jika ayahnya datang kemari, maka mereka semua akan dibunuh. Very upset. Do you Angel kemudian langsung meninggalkan mereka bertiga di satu ruangan itu karena dia akan menghadiri acara pernikahan Grace bersama dengan Melvin, calon suaminya, yang kini calon kedua pemulai sudah berada di kantor itu. Terlihat Grace pun memakai gaun dengan cemiti atau beating yang sebelumnya juga pernah terjadi. Mengetahui ada kesempatan, Barbara langsung memerintahkan si Bambang untuk melepas sabuk dan ikatan tali untuk mengambil kunci borgol yang berada di atas koper. Tak hanya itu saja, Barbara juga menginginkan setengah uang dari koper tersebut, yang berarti besar kemungkinan Barbara masih mengingat kejadian sebelumnya tatkala dia pernah meninggoy dihabisi oleh ayahnya Joshua. Hampir saja mereka berhasil mengambil kunci itu, namun gara-gara Grace yang marah karena beating itu terus-menerus mengenai kulitnya, akhirnya membuat Angel meminta bantuan kepada Barbara agar menjahitkan pakaian pengantin milik Grace. Setelahnya Barbara pun langsung dibawa kembali bersama dengan kedua pria, dan kunci itu kini disimpan di tempat yang cukup susah untuk dijangkau. Meski begitu, Barbara tidak patah semangat agar dia bisa keluar dari tempat ini. Dia langsung memotong kabel CCTV kamera yang telah terpasang agar tindakannya tidak diketahui. Berulang kali mereka melakukan percobaan untuk mengambil kunci itu, hingga pada akhirnya usahanya membuahkan hasil.
Namun sayangnya si Bambang justru malah melanggar janjinya. Setelah dia berhasil melepaskan borgol itu, dia malah kabur seorang diri dengan membawa koper dan tidak membiarkan mereka berdua pergi bersama dengannya. Barbara pun kini mulai bingung apa yang seharusnya ia lakukan untuk mengambil kunci itu yang jauh dari jangkauannya. Bahkan dia tidak tahu di mana kunci itu tergeletak setelah dibuang oleh si Bambang. Joshua sempat bercerita jika dia terpaksa harus menjadi seorang pengedar narkoboy karena dipaksa oleh ayahnya yang sangat jahat. Barbara yang emang memiliki kejeniusan yang tinggi, meski hanya mengandalkan sebuah benang jahit, namun dia selalu saja ada ide untuk melakukan hal-hal yang di luar akal manusia. Di sisi yang lain, akhirnya ayah Joshua yang merupakan seorang bandar narkoboy datang ke pernikahan Grace. Di sana Angel yang emang sudah tua kemakan umur tidak sempat mengambil senjatanya karena tersangkut oleh pakaiannya sendiri yang sangat ribet, sehingga ayah Joshua langsung menembaknya. Barbara pun tidak bisa melanjutkan kembali rencananya untuk menancapkan sebuah kabel kecolokan karena gara-gara kedatangan ayah Joshua. Di sana ia pun langsung menodongkan kedua senjata. Namun aksinya gagal setelah Angel bangkit yang kemudian langsung melanjutkan rencana dari Barbara sebelumnya, sehingga ayah Joshua pun tersetrum. Judge? Who are you judging, Babs? Tell me, who are you fucking... Yes? Dari aksi itu Barbara pun telah tertembak beberapa peluru di tubuhnya. Di sela-sela sekaratnya, lagi dan lagi Barbara pun terngiang-ngiang dengan ucapan ibunya mengenai dia yang harus memilih jalan hidupnya sendiri. Perfect crime. Akhirnya kehidupan Barbara dimulai pada saat dia mencoba untuk menghubungi petugas polisi yaitu Angel. Namun panggilan teleponnya tak kunjung diangkat juga. Barbara mencoba pergi dari sana dan tidak ingin terlibat dengan masalah itu. Dia hanya fokus mengambil kancing di toko jahitnya. Namun ketika dia kembali melewati jalan itu, justru Barbara telah melihat ayah Joshua yang sudah membunuh si Bambang. Alhasil melihat kejadian tersebut, Barbara langsung segera pergi dari sana sembari menelpon Angel. Karena tidak ada tanggapan, Barbara langsung segera pergi untuk menghindari dari kejaran ayahnya si Joshua. Eddie, I'm sorry I can't pick up right now, but if you... Ia kemudian masuk ke dalam restoran untuk bersembunyi. Akan tetapi Joshua dan ayahnya telah mengetahui jejak Barbara yang melihat mobilnya terparkir di halaman. Barbara yang panik tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyuruh Barbara agar melupakan semua apa yang sudah dilihat olehnya, termasuk pembunuhan itu. Tak hanya itu saja, dia juga meminta kepada Barbara agar menganggap mereka sebagai keluarga, supaya semua warga tidak curiga dengan kedatangannya ke kota terpencil ini. Barbara diminta untuk menjahit luka Joshua menggunakan benang jahit di kamar mandi. Sesampainya di sana, Barbara berusaha untuk kabur namun jendelanya telah dipasang oleh besi. Tentunya hal itu membuat Barbara kesulitan untuk pergi dari sana. Terlihat Oscar yang datang ke tempat restoran itu untuk bertemu dengan Barbara. Oscar mendatangi tempat ayah Joshua yang sedang duduk karena dia tahu jika peralatan menjahitnya berada di tempat itu.
Ketika Oscar sedang mengobrol, ia pun melihat ada bercak darah di meja. Ia pun panik apabila jika terjadi apa-apa dengan Barbara. Ia langsung segera pergi ke kamar mandi untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di dalam kamar mandi, Barbara sudah selesai melakukan tugasnya menjahit luka Joshua. Sebelum keluar, Joshua sempat diberi gulungan benang oleh Barbara karena dia akan melakukan suatu rencana yang sangat jenius. Setelahnya ia pun bertemu dengan Oscar. Dia mengaku kepadanya jika Joshua dan ayahnya merupakan kerabat jauh, sehingga Oscar pun percaya. Barbara, I will call. Ketika Barbara dan Joshua sedang duduk di meja makan, Barbara pun mulai ditanya olehnya mengenai percakapan antara dia dan Joshua saat berada di kamar mandi. Barbara pun menggunakan kesempatan itu untuk mengaitkan benang itu, berharap bisa mengambil senjata yang dipegang. I checked the magazine. Tell me, I'm ready to hear it. It was. Joshua yang ketakutan kepada ayahnya, kemudian dia langsung meminta maaf karena dia bersalah mencoba mencuri uangnya dan ingin meninggalkannya pergi. So that was your plan. Wasn't it? Far from it. Very, very lucky. Barbara juga sempat bercerita kepadanya jika penyebab ibunya meninggal dikarenakan telah bunuh diri. Barbara membuka kotak peralatan jahit, kemudian dia langsung menari dengan diiringi suara rekaman dari almarhum ibunya. Tujuannya agar Barbara bisa melancarkan aksinya untuk membuat benang-benang itu saling terkait dengan rencananya yang penuh dengan plot twist. Akhirnya Barbara pun berhenti menari setelah kotak jahitnya itu ditutup. Joshua diperintahkan untuk membunuh Barbara di kamar mandi, namun dia langsung menolaknya. Hingga datanglah Grace yang menemui Barbara untuk membantunya memasangkan kancing. Alhasil, Barbara langsung segera diajak pergi keluar. Who do you think you are? Joshua yang sudah muak dengan berbagai ancaman dari ayahnya, akhirnya ia pun langsung segera menjalankan rencana Barbara. Hanya dengan berbekal lilitan dari si tukang penjahit, Joshua berhasil membunuh ayahnya tanpa harus menyentuhnya sama sekali. Joshua pun senang meski dia dalam keadaan yang kacau karena harus membunuh ayahnya sendiri. Di sisi yang lain, Barbara pun langsung segera pergi sembari membawa koper yang berisikan uang. Tentu Joshua yang melihat koper itu telah dibawa oleh orang lain, ia pun tidak tinggal diam saja. Sesampainya di rumah, Barbara langsung segera menyimpan uang tersebut di lacinya. Namun ketika hanya beberapa uang yang tersisa, Barbara dikagetkan dengan bom peledak di dalam koper itu yang langsung membuat tokonya hancur dan terbakar. Untungnya dari insiden itu Barbara masih diberi keselamatan. Disinilah kemudian Barbara memilih pilihannya sendiri dengan benar. Ia pun kini kembali lagi ke waktu di mana pada saat dia bersama dengan Grace. Barbara yang berhasil meredam emosinya setelah ibunya dihina. Ia pun tidak egois dengan tidak menjatuhkan kancing itu ke bawah lorong. Sehingga ketika dia dalam perjalanan pulang, meski dia telah bertemu dengan ayah Joshua yang hanya menanyakan jalan, ia pun justru malah mendapatkan 3 gepok uang tanpa harus merasakan rasa sakit dan penderitaan. Barbara akhirnya bisa pulang dengan selamat. Dia akhirnya bisa mengambil pilihan dan keputusan yang tepat tanpa harus mengambil barang milik orang lain. Dan itulah tadi ya guys film yang berjudul Seaton yang dirilis tahun 2024. Dan sampai jumpa kembali.